materi yang berjudul Hambatan dalam Berbicara. Sebelumnya, apa sih itu berbicara? Berbicara merupakan suatu daya pemersatu yang ampuh yang cenderung mempersatukan kelompok-kelompok sosial. Berbicara dapat pula bertindak sebagai suatu daya pemecah belah yang cenderung mempertajam perbedaan antara kelompok-kelompok sosial. Ada kalanya proses komunikasi mengalami gangguan yang mengakibatkan pesan yang diterima pendengar tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pembicara. Hal tersebut dikarenakan perbedaan di antara keduanya yang kurang bisa melakukan hubungan timbal balik. Tidak semua orang memiliki kemahiran dalam berbicara di muka umum. Namun, keterampilan ini dapat dimiliki oleh semua orang melalui proses belajar dan latihan secara berkesinambungan dan sistematis. Terkadang dalam proses belajar mengajar pun belum bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang merupakan hambatan dalam kegiatan berbicara. Rusmisti dalam Cahyani tahun 2007 mengemukakan bahwa hambatan tersebut terdiri atas hambatan yang datangnya dari pembicara sendiri atau internal dan hambatan yang datang dari luar pembicara atau eksternal. Berbicara dalam situasi formal bukanlah hal yang mudah. Tidak semua orang pintar dan berpendidikan tinggi, mahir dan terampil berbicara. Buktinya banyak sekali di antara kita, khususnya pelajar, yang masih takut untuk berbicara di depan umum, atau berbicara di depan banyak orang, bahkan di depan teman-temannya. Terkadang ada orang mampu berbicara sangat lancar di luar situasi formal, namun setelah diperhadapkan pada situasi formal, mereka tidak mampu menyampaikan gagasannya dengan baik karena faktor-faktor psikologis. Seringkali pembicara mengalami keadaan itu karena tidak memiliki kompetensi public speaking atau keterampilan berbicara di depan umum dalam situasi formal yang memadai. Kalaupun dapat, hanya mampu berbicara tanpa didasari oleh ilmu dan strategi yang memadai. Untuk hal-hal yang bersifat formal dan non-formal dalam hal penampilan, mereka masih belum mampu membedakan antara dua sifat itu, baik cara menyampaikan maupun menyajikan bahan. Faktor hambatan berbicara. Hambatan internal adalah hambatan yang muncul dari dalam diri pembicara. Hal-hal yang dapat menghambat kegiatan berbicara ini sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksempurnaan alat ucap. Kesalahan yang diakibatkan kurang sempurna alat ucap akan mempengaruhi keefektifan dalam berbicara. Pendengar pun akan salah menafsirkan maksud pembicara. Yang kedua, penguasaan komponen kebahasaan. Meliputi hal-hal berikut ini. Lafal dan intonasi. Seorang pembicara harus mampu menggunakan lafal dan intonasi dengan benar supaya tidak salah penafsiran dari para pendengar. Pilihan kata atau diksi. Seorang pembicara dituntut mampu memilih dan menggunakan kata-kata dengan tepat. Struktur bahasa. Seorang pembicara harus tahu bagaimana bagian-bagian dari sesuatu berhubungan satu dengan lain atau bagaimana sesuatu tersebut disatukan. Gaya bahasa. Seorang pembicara harus memiliki ciri khas tersendiri dalam menyampaikan sesuatu untuk menarik perhatian para pendengarnya. Yang ketiga, penggunaan komponen isi. Komponen isi meliputi hal-hal berikut ini. Hubungan isi dengan topik, struktur isi, kualitas isi, kuantitas isi. Yang keempat, kelelahan dan kesehatan fisik maupun mental. Hal ini bisa saja mempengaruhi karena kesehatan pembicara akan membuat tidak maksimal kegiatan berbicara tersebut tidak akan maksimal. Sedangkan kesehatan mental pembicara meliputi hambatan mental yang temporer, misalnya rasa malu, rasa takut, dan rasa ragu atau grogi. Hambatan mental yang bersifat laten ada 4 jenis, yaitu tipe penglisah, tipe vokalis, tipe penggumam, dan tipe tunagairah. Selain hambatan internal, pembicara akan menghadapi hambatan yang datang dari luar dirinya. Hambatan ini disebut hambatan eksternal karena hambatan ini kadang-kadang muncul dan tidak disadari sebelumnya oleh pembicara. Hambatan eksternal meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama,
Hambatan yang berupa suara dapat berasal dari dalam ruang atau dari luar ruang. Yang kedua, hambatan yang berupa gerak. Sering terjadi dalam berbicara informal, misalnya di atas bus, kota, kereta, atau pesawat, sedangkan pada kondisi formal jarang dijumpai. Yang ketiga, hambatan yang berupa cahaya dapat terjadi jika pembicaraan dilakukan di malam hari atau ruang yang gelap tanpa pencahayaan. Yang keempat, hambatan yang berupa jarak. Hal ini sering terjadi jika pendengar atau pembicara tidak memperdulikan pentingnya pengaturan jarak bicara antara pembicara dengan pendengar.